Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas baru dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak tentang review jurnal Commerce about Agile Method. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jalun Santoro, NIM 2018-188 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak 5F. Jurnal yang saya pilih adalah tentang metodologi Extreme Programming pada aplikasi e-commerce, studi kasus sistem informasi penjualan alat telekomunikasi dari jurnal Komputer Terapan. Pada presentasi kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah Step 1, tampilan pencarian Sinta. Step 2, latar belakang penelitian. Step 3, alasan metode yang dipilih. Step 4, metode penelitian. Step 5, detail tiap fasenya. Step yang pertama adalah tampilan pencarian Sinta. Jurnal yang saya pilih, jurnal Komputer Terapan, yang berisi tentang metodologi Extreme Programming pada aplikasi e-commerce, sudah mempunyai skor Sinta S3. Langsung saja pada latar belakang. Di sini latar belakang adalah meluaskan jangkauan penjualan terhadap alat-alat telekomunikasi yang mengharuskan dibuatnya sebuah sistem yang mengimplementasikan penjualan online yang dapat berubah atau terus mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan waktu dan juga baik dari sisi dan desain ataupun fitur yang dapat diubah-ubah. Karena metode XP ini dapat menangani perubahan-perubahan tersebut secara fleksibel. Jadi pada latar belakang ini dijelaskan bahwa metode XP dapat berubah secara fleksibel sesuai dengan kemajuan waktu yang dapat memudahkan development ataupun member yang sewaktu-waktu ingin merasakan setiap fitur-fitur sesuai dengan waktu. Jadi latar belakangnya adalah dapat meluaskan jangkauan terhadap penjualan alat telekomunikasi dan juga menggunakan metode XP ini yang dapat berubah secara fleksibel. Alasan metode penelitian, alasan pemilihan metode yang dipilih. Pada step ketiga ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yang saya ringkas dan saya rangkum seringkas mungkin agar dapat dipahami. Yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak yang tidak menggunakan dokumentasi formal dan dibuat selama pengembangan. Yang kedua, dokumentasi dilakukan hanya pada tahap awal pengembangan. Nanti saya akan jelaskan pada step yang terakhir, yaitu detail tiap fase. Lanjut, yang ketiga adalah apabila ada penambahan atau perubahan rekrutmen, maka perubahan dapat langsung dilakukan tanpa menghilangkan atau mengubah aspek dari Agile yang dimiliki oleh XP, Extreme Programming. Yang keempat adalah Agile Methods, menghadirkan metodologi baru yang sangat fleksibel. Jadi itu adalah alasan kenapa development memilih metode Agile Extreme Programming. Jadi sewaktu-waktu dapat diubah, seperti yang saya jelaskan barusan dari latar belakang, dapat dilakukan perubahan secara langsung tanpa menghilangkan atau mengubah aspek Agile yang dimiliki oleh XP. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tentu saja sesuai dengan judul, metode yang dipilih adalah Extreme Programming atau AP. Selanjutnya yaitu step yang kelima, yaitu yang terakhir tentang detail tiap fase-fase. Adapun tahapan dalam pembangunan aplikasi e-commerce dengan XP sebagai berikut. Step 1, tahap eksplorasi. Step 2, tahap perencanaan. Step 3, iterasi pengembangan sistem. Dan step 4, tentang tahap produksi akhir. Step 1, tahap eksplorasi.
adalah tahapan di mana klien menuliskan kebutuhan dari sistem yang paling dasar. Jadi sebagai klien, dia akan menulis atau mencatat apa saja kebutuhannya yang ia inginkan untuk pembangunan sistem ini yang akan diserahkan kepada development. Dan hasil dari tahapan eksplorasi adalah agar mengetahui dokumentasi atas visi dari ruang lingkup pekerjaan. Jadi agar dapat mereka-reka ke depannya pembangunan sistemnya seperti apa agar antara klien dan development dapat terkonfigurasi. Ini adalah dari tahap eksplorasi, yaitu tentang kebutuhan user yang dijabarkan menggunakan user stories atau US. Di sini terdapat 3 user untuk memenuhi sebuah kebutuhan sistem online. Yang pertama adalah admin. Admin adalah orang yang mengisikan, menganalisis, kemudian mengolah data penjualan, data barang, dapat membalas pesan yang dikirimkan oleh member. Jadi setiap user ini memiliki fungsi masing-masing. Yang kedua adalah member. Member adalah user yang berbelanja pada sistem e-commerce. Dapat melihat barang, terus membeli barang, kemudian dapat mengubah profil, kemudian tentunya dapat mengirim pesan yang ditujukan kepada admin jika memang member bingung pada beberapa fitur atau mengalami kendala. Kemudian yang ketiga adalah Guest. Guest adalah user yang tidak terdaftar pada e-commerce. Jadi Guest ini hanya orang yang tidak terdaftar pada sistem dan dia hanya bisa melihat barang, kemudian hanya melihat kategori barang tapi tidak dapat membeli. Jika dia mau membeli, tentunya ada tahap selanjutnya agar menjadi member. Step yang kedua adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan berorientasi kepada tahapan eksplorasi. Jadi masih berhubungan pada tahap sebelumnya yaitu tahapan eksplorasi. Di tahapan ini terdapat ada 3 yaitu kebutuhan user, kebutuhan bisnis, dan kebutuhan sistem. Untuk kebutuhan user sudah dibahas pada tahap eksplorasi yang berorientasinya. Kemudian di tahap perencanaan lebih kepada bisnis dan sistemnya. Kebutuhan bisnis dibagi menjadi 2, perangkat keras dan perangkat lunak. Tentunya sebagai development membutuhkan beberapa kebutuhan yang dapat menunjang pekerjaannya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras PC atau laptop, kemudian perangkat lunak seperti Microsoft Visual Studio, CIMPP, Control Panel, dan MySQL Connector. Pada kebutuhan sistem, terjadi analisis yang dilakukan terhadap fungsionalitas sistem serta perancangan data. Jadi di sini adalah penggambaran tentang analisis fungsional sistem. Di sini terdapat tiga user stories, yaitu ada admin, kemudian member, dan user. Di sini adalah setiap user memiliki akses yang berbeda-beda. Seperti admin, dia dapat login dan logout, kemudian dia dapat mengakses, mengelola barang, kelola penjualan, kelola member, kelola inbox, dan dapat membalas pesan dari member yang dikirim. Kemudian dari pihak user stories member, dia sama-sama juga dapat melakukan login dan logout, dapat mengelola profilnya dirinya sendiri, melihat barang, beli barang, dan mengirim pesan kepada admin. Tapi member tidak dapat mengakses kelola barang, kelola penjualan, kelola member, ataupun yang diakses seperti admin. Kemudian di sini ada Guest. Guest lingkupnya sangat terbatas, dia hanya bisa melihat barang, kemudian dia hanya bisa register, dan how to order, bagaimana petunjuk pemesanan.
Jadi hanya sangat sedikit untuk akses dari quest itu sendiri. Kemudian step yang ketiga adalah iterasi pengembangan sistem. Jadi dilakukan ada 3 kali iterasi, di mana pada setiap iterasi dilakukan lebih dari 1 kali iterasi pertemuan. Ada analisis sistem, desain sistem, dan pembuatan pengujian sistem. Di sini adalah pembahasan tentang iterasi masing-masing user, yaitu iterasi pertama. Iterasi pertama adalah membangun aplikasi e-commerce untuk admin. Jadi setiap user stories mempunyai halaman yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda pula. Seperti admin, halaman home menampilkan tabel barang. Dia bertugas menampilkan tabel barang, menginput barang, dapat menampilkan barang-barang yang akan dijual intinya. Kemudian untuk halaman sold item, dia menampilkan tabel data penjualan. Jadi dia dapat mengelola barang mana saja yang sudah terjual, barang mana saja yang dapat dibeli, agar dapat direspon oleh member bagaimana dia ketentuan kedepannya dia dapat membeli atau tidak. Kalau barang sudah terjual, tentu member tidak bisa membeli. Ada halaman member di mana dia dapat menampilkan data member itu sendiri. Kemudian halaman inbox adalah fitur untuk membalas pesan dari member. Untuk di sini, iterasi kedua adalah membangun aplikasi e-commerce untuk member. Halaman home untuk menampilkan data barang, harga barang, kemudian ada button buy untuk next step selanjutnya, yaitu tentang detail barang. Detail barang di sendiri pada halaman detail barang adalah menampilkan info barang, kategori barang, ya tentang barang-barang yang ditampilkan dari sistem tersebut. Kemudian ada halaman My Cart, di sini tentang menampilkan seluruh barang yang sudah dipesan oleh member dan dilanjutkan untuk pemesanan. Halaman checkout tentang metode payment dan metode shipping, dan submit tentang menyelesaikan pembelanjaan yang telah dilakukan oleh member. Kemudian di halaman kategoris menampilkan beberapa kategori tentang berbagai macam telekomunikasi yang dipublikasikan di sistem. Kemudian tentang kontak tentang sistem, menampilkan informasi sistem yang telah ada. Iterasi ketiga tentang aplikasi e-commerce untuk GWES. Tentu GWES ini sangat terbatas, yang seperti saya katakan tadi, dia hanya bisa melihat, kemudian ada halaman register, dia akan mendaftarkan diri untuk mengubah dirinya sendiri menjadi member, dan dia akan menginputkan beberapa data diri. Dan juga ada how to order, bagaimana proses step by step untuk berbelanja di sistem tersebut. Tahap yang terakhir adalah tahap produksi akhir. Tahap terakhir merupakan pembangunan seluruh sistem. Setelah developer selesai membangun seluruh halaman dan sesuai dengan keinginan klien, maka developer kembali bertemu dengan klien untuk menunjukkan kepada klien tentang e-commerce tersebut. Jadi pada tahap produksi akhir di sini adalah presentasi development kepada klien apakah sesuai dengan yang dimintakan klien tentang sistem yang telah dibuat dan telah disepakati. Ini adalah tabel beberapa fungsi yang hasil pengujiannya berhasil, mulai dari input barang, hapus barang, melihat barang, login, logout, kemudian member, mengirim pesan, dan registrasi. Semua hasil pengujian berhasil, maka sistem tersebut bisa dikatakan berhasil dalam implementasinya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.